Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan WCT Trading di kesempatan pagi hari ini, Jumat 8 September 2023. Seperti biasa, seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya, sebelum kita lakukan mapping pagi hari ini, kita akan banyak belajar dari pengalaman yang sebelumnya. Satu hari kemarin kita akan coba untuk lihat bagaimana kondisi real time-nya ya, bagaimana kondisi yang sudah terjadi, kemudian kita bandingkan dengan yang kita sudah lakukan ya. Dimulai dari struktur yang ada ya, kita perkirakan satu hari kemarin akan terkoreksi naik ya, sampai di mana tentu ada area yang harus kita tandai, yakni di area pertama 1922, kemudian berikutnya 192728 di sana, sehingga kita fokuskan utamanya di buy di 1920 karena kondisinya betul-betul cukup rawan di sana, ada sedikit rejeksi ada rejeksi kecil, sehingga kita betul-betul hati-hati, kita menempatkan posisi buy. Targetnya sebenarnya berada di 1927 yang terdekat ya, namun demikian kenyataannya market hanya bergerak naik kecil dan mungkin belum tersentuh ini ya, untuk targetnya jelas cukup jauh. Apa yang kita lakukan ketika terjadi seperti ini ya? Tentu seperti biasa, satu posisi tersentuh maka harus sudah siap dengan simulasi, sudah siap dengan antisipasi recovery-nya. Bisa kita menggunakan 300-350 di bawahnya. Kemudian kita juga bisa lakukan cut loss yang sesuai dengan batasan risiko kita. Intinya tidak ada yang dibiarkan begitu saja, posisi yang sudah tersentuh tetap kita jaga, kita kawal, meskipun tidak harus dimonitor ya. Kita bisa menggunakan banyak cara untuk melakukan recovery. Kemudian bergerak turun juga tidak terlalu signifikan, hanya dari titik entry hanya sampai 490-an ya, sehingga recovery pun terlalu kecil untuk kita bisa mendapatkan keuntungan. Intinya dalam proses recovery bukan keuntungan yang kita dapatkan atau bukan prioritas profit yang kita capai, tetapi melihat dari sisi kondisi, maka yang paling penting bagaimana segera exit dan bisa meminimalkan tingkat kerugian. Mengingat kondisi marketnya di posisi datar, sehingga mungkin harus diterima kondisi yang ada. Tidak ada tren di sana, hanya bergerak berada di area range yang tidak terlalu jauh. Posisi sell juga masih cukup jauh, tidak tersentuh ya. Dianggap saja satu hari kemarin ada sedikit kerugian ya. Tidak menjadi masalah karena itu adalah bagian dari transaksi, bagian dari perdagangan. Selanjutnya kita akan lanjutkan untuk mapping hari ini. Kita kembali ke time frame yang lebih besar. Dari time frame H4 kita mengamati pergerakan masih cenderung menuju ke atas, sekalipun di sisi sebelah kiri ada banyak sekali rejeksi. Kemudian yang terdekat ada level psikologis di 1923 kemarin, juga harus kita perhatikan ya. Dari kecenderungan masih akan bergerak naik, meskipun harus kita uji nanti di area retracement-nya. Kita kembali fokus kita ke buy. Kita akan fokuskan kembali dengan
menarik garis seperti ini ya. Ini datar, kemudian mulai bergerak naik, kemudian turun kecil. Dari pergerakan ini setidaknya ada kecenderungan yang masih menuju ke atas, mengingat seller gagal membentuk lower yang baru atau gagal membentuk swing low yang baru, sehingga berpeluang masih akan kembali naik. Nanti kita akan uji dulu di resistennya, apakah mampu menembus atau tidak. Kita akan uji di sana. Selanjutnya kita nanti juga akan menguji di area 19 di 1928 ini. Kemudian kita juga bisa menempatkan posisi kita lebih awal di 1924 ya, atau kita naikkan sedikit ya, karena sebelah kiri juga cukup beresiko. Kita tempatkan di 1926. Oke, posisi buy kita tempatkan di 1926. Kemudian ditargetkan, kita akan mentargetkan untuk posisi buy-nya mendekati area retracement-nya ya. Kita coba tarik untuk area retracement-nya. Kemudian kita akan tandai ini untuk area koreksinya. Sehingga untuk targetnya buy kita targetkan hingga yang terdekat dari area koreksinya, yakni berada di 1933 ya. Target kita tempatkan di 1933.26. Kemudian selanjutnya kita akan menguji berikutnya di 1939 ya. Kita akan menguji berikutnya di area 1939 menjadi area resisten berikutnya, sekaligus bisa kita jadikan sebagai area target berikutnya, target yang kedua, yakni di 1939 poin sekian. Selanjutnya untuk batas maksimum hari ini untuk jenuh belinya kita perkirakan di 1947 ya. 1947 kita tandai dengan 1947 ini kita tandai dengan warna yang lain ya, biar nanti bisa lebih berhati-hati ya. Kita akan tandai dengan warna merah yang lebih terang ya, untuk bentuk kehati-hatian. Kita area di sini kita jadikan sebagai area jenuh. Jenuh belinya kita tempatkan di sana. Kenapa tidak menggunakan stochastik? Kenapa tidak menggunakan RSI? Kenapa tidak menggunakan yang lain? Ya, silakan, boleh saja pakai indikator yang lain yang bisa membantu setidaknya di mana area itu berpeluang akan memantul ya. Oke, selanjutnya perhatikan nanti ketika dia mendekati 1929 ya, 1929 berada di area ini berpeluang akan terkoreksi, bisa jadi nanti terkoreksi kecil begini. Setelahnya akan kembali bergerak naik ya, mendekati area penting berikutnya ya. Kita perkirakan akan seperti ini. Tentu dengan catatan ketika dia memantul di sini kemudian terkoreksi dan tidak mampu menembus di level 1923, artinya dari sisi swing low-nya tidak mampu menciptakan low yang baru, swing low yang baru, dan swing yang terbentuk berada di jajaran baris naik.
Jika kondisi ini berbeda, tentu nanti simulasinya berbeda. Ketika dia menembus dan membentuk swing low yang baru, yang lebih rendah, tentu kondisinya kan berbeda ya. Nanti kita fokuskan ke sell. Nah, sekarang kita memfokuskan kondisi ini dengan simulasi yang saya jelaskan tadi ya, sehingga berpeluang akan bergerak kembali naik. Sementara di sisi yang berlawanan, kita tempatkan posisi sell. Oke, di kondisi yang berlawan kita tempatkan posisi sell di 1919. Oke, ini sellnya tidak usah terlalu jauh. Kita berpeluang untuk mendapatkan potensi profit kalau dia berbalik hingga maksimum di 1914 atau berada di kisaran 500-an ya. Hampir ya. Tidak masalah, kita tempatkan target yang terdekat, yang potensial saja dulu di 1914 ya. Ini untuk target per transaksi dengan trading harian tentu sudah cukup di sini ya. Tidak usah terlalu muluk-muluk terlalu jauh karena potensinya nanti akan lebih menjauh, akan lebih jauh. Kemudian selanjutnya untuk resisten. Untuk resisten tadi di target 1, sekali lagi ini juga nanti bisa berfungsi sebagai area supportnya, maaf ya, sebagai area support yang terdekat. Kemudian selanjutnya kita buatkan untuk supportnya berikutnya, tidak usah terlalu jauh, kita ambil yang betul-betul masih realistis dan target kita masih lebih dari cukup. Oke, kita akan tempatkan untuk resistennya di supportnya, sekali lagi mohon maaf ya, di 1907 ya, sekaligus menjadi target yang kedua ya, di 1907.64. Sementara area jenuh kita akan tempatkan maksimum hari ini di 1897. Maksimum hari ini kita tempatkan di bahkan mungkin tidak sampai di sana ya, kita tempatkan lebih dekat saja ya, karena dari sisi histori tidak ada yang terlalu jauh, terlalu panjang untuk beberapa hari terakhir ya. Ini kita tempatkan untuk area jenuhnya, area jenuh jualnya di 1899 ya. Mencapai angka 1 di bawah 1900 tentu masih cukup berat untuk kondisi-kondisi seperti ini ya, tetapi setidaknya kita juga harus berhati-hati. Semua peluang bisa saja terjadi, jangan sampai terlena dan kita menganggap terlalu enteng ya, karena potensi dua-duanya bisa berlaku. Baik, ini saja yang kita sampaikan untuk mappingnya. Silakan nanti disesuaikan kembali dengan trading plan masing-masing, silakan disesuaikan dengan gaya trading masing-masing. Bukan berarti ini sinyal yang harus diikuti, setidaknya gambaran itu bisa memberikan petunjuk buat teman-teman yang baru untuk bisa menentukan dan membuat simulasi sendiri ya trading plan-nya, sehingga minimal ada rencana, ada gambaran yang nanti akan kita jalankan. Jangan lupa selalu gunakan risk management yang sehat sesuai dengan style kita masing-masing. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.